Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 657. Bertemu seorang kenalan lagi. Setelah berjalan dengan Renata, Morgan tahu bahwa Renata sebenarnya sangat sederhana. Pikiran dalam benaknya juga jauh lebih sederhana daripada gadis-gadis dari kota besar. Bahkan, jika Morgan tidak memiliki terlalu banyak wanita di sekitarnya sekarang, dia mungkin benar-benar tertarik pada gadis sederhana seperti Renata. Namun sekarang, Morgan tidak ingin main-main dengan gadis-gadis lain lagi. Beberapa gadis di sekitarnya saja sudah membuatnya merasa begitu sakit kepala. Leona sama sekali tidak pernah menghubungi Morgan selama di luar negeri. Jika Leona kembali ke Indonesia, dan dia mengetahui tentang Morgan yang menjalin hubungan dengan Chana dan Laura, maka Morgan tidak akan tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Leona. Apa yang dilakukan orang-orang di depan sana? Kenapa begitu ramai? Tanya Morgan pada Renata dengan rasa ingin tahu ketika melihat banyak orang berkumpul di depannya. Renata dengan cepat menjawab pertanyaan Morgan dan menjelaskan dengan lembut, "Tuan Muda Morgan, sebuah kompetisi seni bela diri sedang diadakan di depan sana. Tempat ini secara khusus mengadakan kompetisi seni bela diri di siang hari untuk menghasilkan uang. Semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi itu adalah orang-orang biasa, dan hadiah yang mereka dapatkan jika menang mungkin hanya 20 hingga 40 juta. Kompetisi arena tantangan yang sesungguhnya diadakan di malam hari. Kompetisi arena tantangan itu luar biasa, seluruh kompetisi diikuti oleh para ahli, dan mereka biasanya membunuh beberapa orang setiap tahun." "Oh, jadi begitu." Morgan menatap Renata dan mengangguk pelan. Renata menatap Morgan dan menghela napas, lalu berkata, "Ya, bahkan di kompetisi arena siang hari, akan selalu ada korban, tetapi mau bagaimana lagi? Orang ini hanya bisa melakukan kompetisi demi menghasilkan uang." Morgan mau tak mau bertanya, "Kenapa kamu terlihat sedih? Apa kamu baik-baik saja, Renata?" Renata membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya baik-baik saja, Tuan Muda Morgan." Sebenarnya Renata sangat sedih saat ini. Dia berharap bisa bersekolah dan berkuliah seperti teman-teman lainnya, kemudian mencari pekerjaan yang cocok setelah lulus. Namun sayangnya, takdir tidak memberinya kesempatan ini. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mencari biaya pengobatan ibunya. Dia sudah merasa bahagia. Setelah Renata menenangkan emosinya, dia terus berjalan menemani Morgan untuk berkeliling. Beberapa menit kemudian Renata membawa Morgan ke alun-alun. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di alun-alun, dan ada 2 orang bertarung mati-matian di arena tantangan, dan orang-orang di bawah arena tantangan sesekali akan memberikan sorakan. Acara itu sesekali ramai. Morgan tanpa sadar melirik 2 orang di atas arena tantangan, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Seharusnya jika Morgan melihat pertarungan antara 2 orang di atas arena tantangan, dia pasti akan merasa bersemangat. Namun, saat Morgan melihat 2 orang di atas arena tantangan, dia melihat bahwa gerakan mereka sangat lembut. Ini membuat Morgan merasa seperti sedang melihat pertunjukan biasa. Selain itu, kekuatan pukulan dan kecepatan reaksi mereka juga sangat buruk. Pertunjukan ini benar-benar tidak membuat Morgan tertarik sama sekali. Kenapa kedua orang ini bertarung tanpa mengerahkan kekuatan sedikit pun? Mereka tidak sehebat Prakoso si monyet bodoh itu. Lebih baik aku pergi daripada buang-buang waktu melihat pertunjukan membosankan seperti ini, Morgan berkata dalam hati dan menghela napas lalu beralik untuk membawa Renata pergi. Namun pada saat Morgan baru saja berbalik, terdengar suara kaget dari kejauhan. Morgan tanpa sadar menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis yang sangat muda dan cantik dengan kacamata hitam berlari ke arah Morgan dengan kaki jenjangnya yang indah. Morgan tidak mengenali gadis itu karena dia memakai kacamata hitam. Beberapa detik kemudian, gadis itu berhenti di depan Morgan, lalu tersenyum kepadanya dan berkata, "Morgan, jadi ini benar-benar kamu. Kupikir aku salah lihat." "Ya, ini aku." Gadis itu berteriak gembira dan memperlihatkan wajah yang halus dan menawan. Dia menatap Morgan dengan mata besarnya yang indah. Morgan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Keisha sebelumnya. Keisha adalah gadis baik yang selalu membantu Morgan. Namun, sejak Keisha menabrak mobil sport Morgan di parkiran gedung Hilltop terakhir kali, Keisha selalu yakin bahwa Morgan telah mencuri mobil, jadi kesannya tentang Morgan juga sedikit berubah. Keisha awalnya bermaksud untuk memanggil polisi untuk menangani kasus pencurian mobil Morgan,
Tetapi kemudian Keisha tidak memanggil polisi karena khawatir jika Morgan memang mencuri mobil itu, Morgan mungkin tidak dapat menanganinya. Jadi Keisha memutuskan untuk membiarkan Morgan hidup dengan tenang dan berpura-pura tidak tahu. Dia juga akan membiarkan pemilik asli mobil itu berurusan langsung dengan Morgan. Keisha tidak menyangka Morgan tidak hanya bebas dari tangkapan polisi, tetapi dia justru bertemu Morgan di sini. Morgan bertanya dengan lembut pada Keisha, "Keisha, kenapa kamu di sini?" "Aku datang bersama dengan teman-temanku. Ku dengar akan ada arena tantangan yang sangat seru untuk ditonton malam ini, jadi aku datang untuk menonton bersama teman-temanku." Keisha menjawab sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Renata di samping Morgan. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Dia berkata dengan suara rendah pada Morgan, "Morgan, siapa ini? Apa gadis ini pacarmu?" Keisha melihat kulit Renata sangat putih. Meskipun dia berpakaian sangat biasa, matanya yang besar terlihat sangat indah dan membuat orang merasa kasihan saat melihatnya. Morgan menoleh ke arah Renata, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan." Renata sangat malu setelah mendengar kata-kata Morgan. Keisha tersenyum tanpa sadar setelah mendengar jawaban Morgan dan melihat Renata sekilas, lalu menatap Morgan sambil mengangguk. Keisha tiba-tiba teringat mobil sport yang ditabraknya dan bertanya pada Morgan dengan suara pelan, "Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan dengan mobil itu saat itu, Morgan?" "Mobil? Mobil apa?" Morgan membeku sesaat. "Ya ampun, mobil sport yang sangat mahal saat itu, yang aku tabrak di parkiran gedung Hitop. Apa kamu mencurinya?" Tanya Keisha terus terang pada Morgan dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Keisha, Morgan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Keisha dengan mobil itu. Kini sorot ketidakberdayaan terpancar di matanya, lalu dia berkata pelan, "Keisha, aku sudah memberitahumu aku tidak mencuri mobil itu. Mobil itu sebenarnya milik temanku. Aku kebetulan sedang membantu mengambil mobil temanku hari itu. Namun, pada saat itu aku mendapati kamu menabrak mobil temanku. Aku khawatir kamu akan memiliki beban psikologis, jadi aku sengaja membiarkanmu pergi dulu. Aku menjelaskannya padamu saat itu, tetapi kamu tidak mempercayainya dan justru menuduhku mencuri.